Halo sahabat PU, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan persiapan ya. Yang bahasan kali ini akan berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam kita memulai sebuah pekerjaan. Baik pekerjaan renovasi maupun pekerjaan pembangunan rumah dari nol. Kita simak bersama-sama. Halo sahabat PU, hal apa yang harus kita lakukan pertama kali pada saat kita memulai sebuah proyek? Jika proyek tersebut adalah proyek bangun rumah dari nol, maka yang harus kita lakukan adalah pengukuran. Akan tetapi, jika pekerjaan renovasi, maka ya harus kita bongkar dulu, seperti yang terlihat pada video ini. Pada proyek saya kali ini, kami memulai pekerjaan dari slope ke atas. Karena sebelumnya, pemilik rumah sudah mempersiapkan pondasi dan juga slope-nya. Hal ini juga yang saya sarankan kepada sahabat PU semua. Jika dananya memang belum terkumpul sepenuhnya, maka bangun pondasinya saja dulu. Proyek saya kali ini berada di daerah pantai utara Jawa, yang mana pada saat-saat tertentu muka air laut pasang. Karena permasalahan tersebut, maka pemilik rumah dan juga aparat dari daerah setempat melakukan pengurukan di kawasan ini, baik permukaan jalan maupun permukaan di rumah masing-masing warga. Seperti di proyek yang sedang saya kerjakan ini, sahabat PU. Material yang digunakan untuk peninggian elevasi lantai dari rumah ini adalah material padas namanya sahabat PU. Nah, sekarang saya akan mengajak sahabat PU semua untuk berjalan-jalan di daerah sekitar proyek saya ini. Seperti terlihat di video bahwa jalan-jalan di daerah ini sudah dilakukan pengurukan padas ya sahabat PU ya. Yang menurut saya pengurukan jalan atau peninggian permukaan jalan ini bukan merupakan sebuah solusi yang bijak. Bagi warga yang mampu mungkin bisa ikut-ikutan untuk menaikkan elevasi dari rumahnya. Nah, bagi warga yang tidak mampu bagaimana coba nasibnya? Seperti terlihat di video ini bahwa jalan dinaikkan setinggi 80 cm sahabat PU. Ironis saya melihatnya. Jalan di depan ini yang merupakan jalan samping dari proyek yang akan saya kerjakan, ini nanti juga akan kita naikkan 80 cm dari permukaan jalan yang lama sahabat PU. Kemudian ini adalah sisi belakang dari proyek rumah yang akan kami kerjakan. Di sini nanti ada pagar pembatas untuk membatasi lahan dari pemilik rumah ini dengan tetangganya. Dan ini adalah slope yang sudah dipersiapkan oleh pemilik rumah sebelumnya. Juga terlihat stekan-stekan besi. Itu nanti akan kita kaitkan dengan kolom rumah ini sahabat PU. Jadi rencana proyek kali ini direncanakan kami akan membangun rumah 2 lantai. Jadi untuk pondasi dan juga slope-nya pemilik rumah sudah mempersiapkan dengan perhitungan akan dibangun rumah 2 lantai. Kondisi existingnya masih seperti ini, masih terlihat beberapa rumput-rumput liar, yang mana nanti kami akan melakukan pekerjaan pembersihan lahan terlebih dahulu. Ya, pekerjaan pembersihan lahan ini adalah pekerjaan paling pertama sebelum nanti akan kita uruk dengan menggunakan padas yang sudah saya bahas tadi. Nah, ini juga terlihat stekan-stekan besi yang sepertinya ditutupi kain oleh pemilik rumah, mungkin untuk faktor keamanan ya, karena sangat berbahaya sekali jika
ada potongan-potongan besi stek seperti ini. Nah, seperti ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, stekan besi untuk kolom ini yang ideal adalah 60 kali diameter. Misal sahabat PU menggunakan diameter besi 10, maka 60 kali D, jadi 60 dikali dengan 10, maka hasilnya adalah 60 cm untuk sambungan kolomnya. Nah, slope yang sudah ada ini sahabat PU, ini elevasinya adalah lebih tinggi dari permukaan jalan yang awal, itu setinggi 1,2 meter sahabat PU. Bagaimana? Karena pemilik rumah sudah merencanakan bahwa jalan akan ditinggikan setinggi 80 cm. Kemudian slope ini dibuat setinggi 1,2 meter supaya nanti lantai dari rumah ini tetap berada di atas permukaan jalan yang baru. Kemudian sekarang saya akan melakukan beberapa pengukuran untuk menentukan volume urukan yang akan saya pesan nantinya. Saya akan mengukur panjang dan juga lebar, kemudian kedalamannya berapa, supaya saya dapat nilai volume untuk pemesanan padas yang akan saya gunakan untuk pengurukan pada proyek kali ini. Setelah proses pengukuran volume urukan ini selesai, nanti saya akan langsung memesan beberapa dump truck untuk padas yang kami butuhkan dan akan langsung saya uruk pada lokasi ini. Tentu sebelumnya kami akan melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu. Kami akan membersihkan rumput-rumput liar, kemudian sampah-sampah yang ada di seputaran lokasi proyek ini. Tidak hanya bagian dalam rumah yang kami uruk, akan tetapi juga lingkungan sekitar, jalan dari samping rumah ini, kemudian halaman dari rumah ini juga akan kami lakukan pengurukan sahabat PU. Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan urukan ini adalah saluran-saluran pipa air kotor yang ada di dalam urukan ini. Kemudian batas-batas lahan. Kemudian satu lagi adalah elevasi dari urukan. Material urukan yang kami pakai atau yang biasa kami sebut dengan padas, ini merupakan kategori dari tanah keras ya. Masyarakat biasa menyebutnya dengan batu padas, dan biasanya batu padas ini adalah hasil dari galian-galian yang dilakukan di daerah pegunungan atau perbukitan sahabat PU. Satuan harga jualnya bisa dibeli per truk, yang mana satu truk ada yang isinya 4 kubik, ada yang isinya 5 kubik, bahkan ada yang 6-7 kubik. Kemudian saya akan menunjukkan kepada sahabat PU semua tentang proses dari pembongkaran batu padas dari truk. Ini dia. Setelah pekerjaan pengurukan selesai, saya juga mempersiapkan untuk pembelian material pasir, kerikil yang akan saya pergunakan untuk pengecorannya sahabat PU ya. Untuk jenis-jenis pasir adalah seperti ini. Ada pasir untuk finishing dan juga ada pasir untuk pengecoran atau pembuatan material beton sahabat PU. Kemudian ini adalah material yang sudah siap saya order dan sudah ada di lokasi. Ada pasir, kemudian ada bata merah, kemudian di depan itu ada bata ringan. Saya mempergunakan bata ringan dengan ketebalan 10 cm sahabat PU. Untuk bata ringan ini pembeliannya adalah dengan satuan meter kubik.
Ya, ini dia, ini baru saja dibongkar tadi. Kemudian ini juga terlihat bahwa urukan-urukan masih belum kita rapikan secara sempurna. Saya juga sudah mengorder untuk tulangan-tulangan yang akan kita rakit menjadi tulangan kolom. Dan ini adalah tulangan kolom yang sudah selesai dirakit. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini sahabat PU. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share.